Banyak dari kita mungkin jarang melihat langsung hutan menjadi gundul. Tapi dampaknya bisa kita rasakan saat musim hujan dan musim kemarau. Banjir yang semakin parah, udara yang semakin panas, dan tanah yang mudah longsor bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindra Moha sebagai pewawancara. Saya Rahmawati Lukubesi sebagai narasumber Di video kali ini kita akan membahas sebuah isu lingkungan yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan hidup. Saksikan videonya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana penebangan hutan ini mengubah kehidupan makhluk hidup dan bisa mengancam keseimbangan lingkungan. Saya sudah bersama dengan narasumber kita yang akan membantu kita untuk melihat masalah ini lebih luas lagi. Nah, terkait isu-isu terkini, banyak orang mengira bahwa penebangan hutan ini hanya sebagai aktivitas ekonomi biasa. Tapi bagaimana dari sudut pandang lingkungan terhadap aktivitas tersebut, dan apa sih sebenarnya yang hilang dari penebangan hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Jadi yang sebenarnya hilang itu jauh lebih rumit daripada hanya sekadar pohon. Nah, hutan ini diibaratkan seperti tubuh manusia. Jika salah satu organ terjadi masalah atau rusak, maka sistem lain itu ikut terganggu. Nah, begitu pula dengan hutan. Nah, pohon itu bukan hanya sekadar berdiri di situ saja, tetapi akarnya menopang tanah agar tidak longsor, cabang dan daunnya itu menahan air hujan, serta batangnya itu menyimpan karbon untuk perubahan iklim. Nah, ketika pohon ini ditebang, maka efeknya itu akan terasa. Misalnya spesies banyak yang kehilangan rumahnya, tanah mudah longsor, terus siklus air terganggu. Ternyata dampaknya sangat besar ya. Nah, ketika hutan hilang, hewan ini sering disebut sebagai korban utama. Tapi sebenarnya bagaimana proses nyata ini mereka alami saat habitatnya ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, hewan itu sebenarnya tidak bisa memilih atau menunda saat habitatnya hilang. Saat hutan ini ditebang, mereka itu kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan yang sudah mereka kenali selama bertahun-tahun. Nah, misalnya, burung yang biasanya hidup di pepohonan yang tinggi terpaksa turun ke tanah, dan mamalia-mamalia kecil itu terpaksa turun ke wilayah manusia untuk mencari makanan, sehingga terjadi konflik hingga kematian. Nah, stres yang hewan-hewan ini alami ini meningkat sehingga sistem reproduksinya menurun dan banyak hewan yang mati karena kelaparan atau predator baru. Nah, ekosistem dari hewan ini saling berkaitan. Nah, jika salah satu spesies terganggu, maka spesies lain itu ikut kena dampaknya juga. Jadi dampaknya bukan hanya pada satu spesies saja, tetapi juga pada ekosistem-ekosistem yang berada di sekitar hutan tersebut. Nah, berbicara tentang dampak dari penebangan hutan, banjir dan tanah longsor ini sering dianggap sebagai bencana alam yang murni terjadi. Jadi, seberapa besar peran penebangan hutan ini dalam memperparah bencana-bencana tersebut? Nah, hutan ini berperan sebagai sistem penyangga alami, di mana akar pohon ini menahan tanah agar tidak longsor. Daun itu menyerap air hujan yang mengurangi aliran air itu langsung menuju ke sungai. Nah, saat hutan ini ditebang, tanah akan menjadi rapuh, aliran air tidak tertahan, dan hujan deras itu langsung menghantam permukaan, di mana sungai itu akan meluap sehingga terjadi banjir dan tanah longsor. Dengan kata lain, mungkin banjir dan tanah longsor ini sering dianggap sebagai bencana alami, tetapi semakin diperparah dengan hilangnya hutan. Nah, alam itu sebenarnya sudah memberi sinyal kepada manusia, tetapi manusia yang sering mengabaikannya. Kalau kita berbicara dampak ke manusia sendiri, menurut Anda, apakah kita selama ini terlalu meremehkan efek jangka panjang dari penebangan hutan tersebut? Ya, seringkali manusia itu cenderung meremehkan dampak jangka panjang dari penebangan hutan tersebut.
Nah, kita baru benar-benar menyadari ketika bencana besar itu datang seperti banjir bandang, tanah longsor, atau kekeringan jangka panjang. Nah, sebenarnya perubahan itu sudah bisa kita mulai rasakan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, saat penebangan hutan, kita bukan hanya kehilangan pohonnya saja, tetapi merubah sistem cara kita hidup. Nah, kita baru benar-benar menyadari ketika dampak besarnya itu datang. Di tengah kebutuhan pembangunan dan ekonomi, apakah masih ada jalan tengah agar manusia ini tetap bisa berkembang tanpa menghancurkan hutan? Ya, masih ada jalan tengahnya, tapi membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang. Nah, kita bisa tetap membangun ekonomi tanpa harus merusak hutan melalui pengolahan yang berkelanjutan atau konservasi, misalnya tebang pilih, menebang pohon dan menanamnya kembali, serta manfaatkan hasil non kayu seperti rempah-rempah, bambu, dan rotan. Intinya pembangunan dan konservasi itu tidak bertentangan, tetapi bagaimana strategi dan disiplin kita dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penebangan hutan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap makhluk hidup dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian hutan. Dari wawancara ini, kita dapat belajar bahwa penebangan hutan memiliki banyak dampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita peduli terhadap alam. Mari bersama-sama menjaga hutan untuk masa depan lebih baik. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!